Histrionic Personality Disorder. Menurut American Psychiatric Association, histrionic personality disorder didefinisikan sebagai gangguan kepribadian yang ditandai dengan pola emosi yang berlebihan dalam mencari perhatian, termasuk perilaku seduktif yang tidak tepat dan kebutuhan yang berlebihan untuk penerimaan. Orang dengan gangguan kepribadian histrionik akan selalu berupaya menarik perhatian lingkungan sekitar dengan sebanyak-banyaknya hanya demi memuaskan diri, juga untuk kenyamanan dirinya dengan melakukan cara apapun. Untuk mengetahui seseorang menderita gangguan histrionik atau tidak, ada kriteria diagnosis yang harus diperhatikan. Yang pertama, tidak nyaman dalam situasi di mana ia bukan menjadi pusat perhatian. Penderita gangguan ini akan selalu mencari-cari perhatian dengan memanfaatkan segala hal untuk memuaskan gangguannya. Yang kedua, interaksi dengan orang lain sering ditandai dengan menggoda atau tidak pantas secara seksual, perilaku provokatif. Bisa dikatakan, pasien mencoba menyulut gairah lingkungannya. Yang ketiga, menampilkan ekspresi emosi yang berubah dengan cepat dan dangkal. Yang keempat, secara konsisten menggunakan penampilan fisik untuk menarik perhatian pada diri sendiri. Salah satunya dengan menggunakan pakaian-pakaian yang sangat mencolok. Yang kelima, menunjukkan dramatisasi diri, sandiwara, dan ekspresi emosi yang berlebihan, terlalu emosional. Yang keenam, mempertimbangkan hubungan menjadi lebih intim dari yang sebenarnya, menganggap hubungan dirinya dengan orang lain itu spesial. Perspektif teoritis. Dalam perspektif ini terdapat yang namanya perspektif pembelajaran. Para teoritikus pembelajaran berfokus pada perilaku maladaptif atau tanggapan seseorang yang tidak sesuai di lingkungannya, alih-alih terfokus pada gangguan kepribadian. Teoritikus pembelajaran menunjukkan bahwa pengalaman masa kecil membentuk pola perilaku maladaptif dalam berhubungan dengan orang lain yang menimbulkan gangguan kepribadian. Sebagai contoh, anak-anak yang secara reguler tidak dibiarkan untuk mengungkapkan pikirannya atau mengeksplorasi lingkungannya dapat mengalami pola perilaku dependen atau ketergantungan. Disiplin orang tua yang berlebihan dapat menyebabkan perilaku obsesif kompulsif. Seorang psikolog bernama Theodore Millon mengungkapkan bahwa anak-anak yang perilakunya dikendalikan dan dihukum secara kaku oleh orang tua, bahkan atas pelanggaran kecil, bisa mengembangkan standar yang perfeksionis dan tidak fleksibel atau kaku. Selanjutnya, perspektif penanganan. Di dalam buku Psikologi Abnormal, Nevitt, edisi ke-9, jilid 1 mengemukakan ada 3 pendekatan yang bisa dilakukan. Yang pertama, pendekatan kognitif yang bertujuan mengubah cara berpikir dari perilaku pasien ke arah yang positif. Jika pasien yang pada awalnya selalu bertingkah negatif, dalam pendekatan ini akan diarahkan untuk melakukan perilaku yang positif secara bertahap. Yang kedua, pendekatan psikodinamik. Pendekatan ini bertujuan mengeksplorasi dan membenahi segala bentuk penyimpangan pasien yang telah terjadi sejak masa kanak-kanak. Sedikit berbeda dengan pendekatan kognitif yang tujuannya untuk mengarahkan. Psikodinamik ini bertujuan untuk membenahi apa yang sudah terjadi. Kemudian yang ketiga, pendekatan interpersonal. Pendekatan ini didasarkan kepada teori bahwa kesehatan mental seseorang sangat dipengaruhi oleh interaksi mereka dengan orang lain. Contoh kasus kali ini saya ambil dari novel karya Kwinake yang berjudul My Pet Girlfriend.
Jika dilihat dari definisi sebelum-sebelumnya, gangguan histrionik ini adalah gangguan emosi yang berlebihan dalam mencari perhatian. Di dalam novel ini, tokoh laki-lakinya memiliki beberapa kriteria dalam gangguan histrionik ini. Salah satunya adalah berlebihan dalam mencari perhatian. Sedikit gambaran untuk tokohnya. Gio Rayner, anak SMA dari keluarga kaya, namun harus hidup tanpa kasih sayang orang tuanya. Karena sejak kecil Gio sudah diasingkan oleh orang tuanya sendiri dan hanya tinggal berdua dengan neneknya yang justru sangat protektif. Meskipun sebenarnya neneknya itu sangat menyayangi Gio. Dia selalu mencari-cari perhatian sejak kecil saat di sekolah, di lingkungan, dengan membuat kekacauan, membuat ulah dari yang biasa sampai fatal sekalipun agar dirinya diperhatikan banyak orang. Bahkan dia selalu berhasil memikat gadis manapun yang dia incar hanya bermodalkan dari penampilannya saja. Menunjukkan fisik yang menurutnya sempurna dengan dibarengi memakai pakaian-pakaian atau barang-barang yang mewah, yang branded. Gio bertujuan agar dirinya menjadi pusat perhatian. Ya, sekian penjelasan dari saya.